Oke guys, hari ini kita mau nge-review salah satu unit spring yang cukup legend di Indonesia. Kualitasnya bagus, jarak tembaknya oke banget, terus juga modelnya cakep. Dan ini datang dari salah satu pabrik yang cukup terkenal, namanya adalah Tokyo Marui. Dan daripada lama-lama, langsung aja kita lihat. Ini dia Tokyo Marui Smith Wesson PC356. Nah, ini dia unitnya. Dia datang sama magazine juga. Boxnya sayangnya udah nggak ada, jadi ini tinggal sisa unit dan magazine gitu ya. Tapi kita singkirin dulu case yang tadi. Nah, ini adalah unitnya. Kita tahu Tokyo Marui Spring itu semuanya bahan dasar dari unitnya itu adalah plastik ABS. Tapi kita tahu ya kalau plastik ABS yang Tokyo Marui itu sudah yang high grade, jadi ini kokoh banget dipegang, nggak kayak unit-unit spring lainnya gitu ya. Kemudian juga detailnya mantap. Kita bisa lihat mungkin dari satu-satu detail markingnya ya. Kayak di sini kita bisa lihat ada detail marking Smith Wesson-nya. Kemudian di sebelah sini juga ada lagi markingnya yang cukup detail ya. Kemudian di sebelah sisi satunya ini juga ada sama Smith Wesson, Tokyo Marui, made in Japan, dan detailnya oke banget sih di sini. Modelnya juga cukup langka ya. Kita jarang lihat unit-unit spring yang modelnya seperti ini. Bahkan mungkin juga unit GBB nggak banyak yang modelnya kayak gini ya. Jadi ini untuk koleksi, untuk disimpan, untuk dipajang ini oke banget. Gitu, dan kombinasi warna antara hitam dan warna chrome ini atau silver ini juga menambah detail dan looks elegannya. Klasik banget gitu ya. Mungkin kalau M1911 sudah banyak, tapi kalau yang ini jarang kita lihat biasanya. Secara model itu oke banget, skala juga ini 1:1, jadi dia sudah menyerupai dengan real steel-nya gitu ya. Bahkan di bolt-nya sini juga ada marking, di sini tulisannya 356 gitu ya. Terus ada Smith Wesson Performance. Jadi untuk detail-detail kalau unit Tokyo Marui sih cakep ya. Untuk bahan memang full ABS, termasuk yang bagian silver ini, walaupun dia silver tapi bahannya ABS gitu ya. Kemudian untuk fitur di unit ini itu sebenarnya mirip dengan Tokyo Marui pada umumnya ya. Pertama, untuk magazine pasti dia bukan sistem high cap, jadi magazine ini sudah menggunakan mid cap system ya. Jadi kalau kita misalnya mau masukin BB, kita tinggal masukin di sebelah sini, dan magazine-nya juga udah ada pemberatnya. Dan markingnya lagi-lagi nggak dilupain sama Tokyo Marui. Walaupun magazine markingnya juga tetap detail ya. Ntar kita cari fokusnya untuk lihat markingnya. Nah, sebelah sini kita bisa lihat ya ada markingnya yang cukup lengkap. Sebelah sini juga. Jadi detailnya cakep. Kemudian Mac release-nya ada di sini. Kita juga ada sistem atau ada fitur hammer untuk di unit yang satu ini. Jadi ada hammer yang aktif ya. Hammernya di belakang ini. Kalau kita tembak dia bisa gerak. Wah. Kita coba fokus ya. Hammernya aktif. Dan ini juga aktif ketika kita kokang tembak. Misalnya kita kokang, dia aktif ya. Kemudian juga ada fitur safety, jadi ketika misalnya kita sudah kokang dan kita mau save biar dia nggak nembak, kita tinggal naikin di bagian sini. Ini di bagian slide catch. Kalau di GBB biasanya tinggal dinaikin ke atas, dan ini safety-nya on, jadi tidak bisa ditembak. Kalau mau menembak tinggal diturunin dan boom gitu. Jadi untuk fiturnya oke, cukup banyak ya, dan yang menang sebenarnya detailnya sih. Kita bisa lihat juga nih detail side-nya gitu ya. Dan untuk koleksian ini mantep banget, cakep. Unitnya sudah include dengan hop up, jadi untuk jarak tembaknya juga oke. Mungkin kita nanti bisa coba tes jarak ya, dan tes chrono juga. Triggernya oke, gripnya juga enak dipegang. Jadi ini unit enak banget kalau mau dipakai target shooting, itu harusnya oke sih. Cakep, nice feel-nya, dan tentunya modelnya itu sih yang memang keren ya, dan jarang kita temuin di pasaran. Oke, sebentar lagi kita akan coba untuk
tes chrono, tapi sebelum itu just for information, unit ini sistem bongkarnya sudah seperti GBB. Jadi dia bukan model yang 2 piece yang pakai baut harus dibongkar setengah-setengah, tapi dia sudah modelnya yang lebih upgrade ya. Jadi untuk bongkar lebih simple, tidak perlu banyak baut dan obeng. Untuk cara buka di sebelah sini ada tonjolan ya, sebelah sini. Nah ini tinggal ditekan aja, sembari posisi slide-nya dibikin agak mundur. Nah kalau sudah ini tinggal ditekan yang belakang tadi. Ketika dia ditekan ini akan agak menonjol, ditarik dari sisi satunya. Oke, ketika sudah ditarik ini bisa langsung dilepas. Nah seperti itu. Untuk di bagian daleman ternyata ada beberapa bagian yang metal ya, termasuk yang ini recoil spring ini udah yang metal, tapi lainnya masih plastik. Piston di sini, silinder, ada bagian lowernya kayak gini. Ini unit kebetulan kondisinya second tapi masih bagus banget ya, kayaknya barang bekas koleksian. Jadi cakep, bagus, dalaman juga masih bersih. Untuk cara pasangnya juga sama, tinggal dimasukin di agak belakang terus didorong. Ini ditekan, kita masukin pinnya, agak tarik, agak ditarik. Nah masukin pinnya, tekan, balikin. Nah unitnya udah siap lagi dipakai. Jadi untuk bongkarnya cepet sih. Suara tembakannya juga cukup redep ya guys, kompresinya harusnya ini bagus. Jadi kalau misalnya Tokyo Marui biasanya kita nggak pernah upgrade lagi, karena memang basically dia bawaan dari pabrik aja itu udah cukup baik. Oke guys, sekarang kita mau coba tes FPS nya unit yang tadi ya. Ini sudah diisi dengan BB 0,23 guarder, chrononya pakai X-Cortex yang X3200. Kita coba test shoot pertama 191, test shoot kedua 194, test shoot ketiga T-out 198. Oke, BB nya habis ya. Oke, jadi rata-rata di 190 sampai 198 kalau BB 23. Artinya kalau dengan BB standar 020 ini FPS nya bisa nyampe di angka 200-an lah ya. Oke, sekarang kita bakal tes jarak nembak ke arah sana. Ini jaraknya dari sini sekitar 20 sampai 30 meter ya. Kita coba tes shoot pertama. Masih jauh ya sampai sana. Ya, BB nya nyampe, jarak aslinya segitu, sekitar 20-30 meter.